Nah, oke teman-teman, kan saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas ya updatean mengenai pemain dan juga Timnas senior. Nah, saat ini ya TC itu sudah dilakukan di Bali, teman-teman. Dan saya lihat juga beberapa pemain keturunan seperti Shane Patinama ya yang dari Thailand. Kemudian dia sudah tiba juga di Bali. Kemudian ada beberapa pemain lain ya. Ini ada 3 pemain yang serempak datangnya ya. Ini Tom Haye, kemudian Dean James ya, dan juga Joe Polipesi. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus. 3 pemain grade A ya, yang saat ini ya, kalau saya bilang ya, ini 3 pemain starter semua. Jadi sangat potensial sekali ya kita untuk bisa mengalahkan China nanti di tanggal 5. Karena memang saat ini timnas Indonesia ya untuk segi kekuatan ada 2 ya yang belum bisa bergabung. Yakni sosok Martin Paes ya dan juga Marcelino Ferdinand. Kedua pemain ini memang sedang akumulasi kartu. Jadi memang ya sesuai regulasi FIFA kita tidak bisa memaksakan ya kedua pemain ini untuk bergabung. Nah, tapi ya ada hal positif sebenarnya kalau saya lihat ya. Ada 2 hal positif, yakni sosok Emil Audero Mulyadi ya yang saat ini bermain bersama Palermo, walaupun ya Palermo pun juga tidak lolos ya di Serie A. Ya, dia kemungkinan besar akan debut ya. Ini menurut saya menjadi pengalaman yang sangat baik nantinya ya bagi sosok Emil, karena memang dirinya ya belum pernah sama sekali ya merasakan atmosfer di GBK. Sebelum saya lanjut ya, ini ada kabar gembira teman-teman, khusus untuk hari ini ya. Parfum premium ini ya beli 1 dikirim 4 ya. Ini harganya cuma 50 ribuan saja ya. Ini kalian nanti akan dapat 4 botol ya. Ini nanti kalian dapat 4 botol, ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Ini benar-benar bagus, yang mau langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya untuk ambil promonya. Kemudian ya 3 pemain, Dean James ya, kemudian Tom Haye, kemudian Joy. Kemudian malam ini juga sudah menyusul lagi kabar terbarunya ya, sosok Rafael Strike ya. Itu sudah menyusul. Kemudian juga ada beberapa pemain lain juga ya, seperti sosok Ivariener yang saat ini juga sudah tiba. Kemudian juga Kevin Dick yang sedang perjalanan ya, dan juga beberapa pemain lain. Nah, beberapa pemain inilah yang paling penting teman-teman. Saya harap seperti sosok Eliano Reinders ya, ini segeralah untuk bisa datang juga ke Indonesia. Karena memang saat ini dirinya sangat dibutuhkan sekali bagi para pemain ya, dan juga pelatih. Karena dia adalah pemain penting ya. Dia adalah pemain penting, dia adalah pemain yang serba bisa. Jadi kalau saya lihat juga dari sini ya, peluangnya ya, beberapa pemain yang sudah tiba ya, itu saya sangat yakin dia akan menjadi starter. Karena apa? Ya, saat ini tanggal 25. Kemudian kita lihat ya, antara 25 dan juga 5 ya, 5 Juni itu kurang lebih ada 10 hari lagi. Nah, 10 hari itu bukan waktu yang sangat panjang. Sedangkan ya beberapa pemain masih menyelesaikan masalah cedera seperti Mas Hilger. Jadi ya kalau saya lihat ya Hilgers pun potensi dirinya untuk menjadi bagian timnas dan juga ya menjadi pemain starter itu juga kemungkinan kecil sekali, ditambah lagi sosok Rizky Ridho. Rizky Ridho saat ini ya para pemain lainnya itu sangat bagus sekali dan kompak dengan Rizky Ridho ya ketika di BRI Liga 1. Artinya ya, kalau saya lihat juga seperti ini, sosok Rizky Ridho ya, kemudian juga Jay Idios ya, kemudian juga Calvin Fernong, kemudian Kevin Dick di kanan, itu adalah satu kesatuan yang mungkin sulit sekali untuk dipisahkan ya, sangat sulit sekali ya. Tapi kalau saya lihat peluangnya ya, keempat pemain ini untuk menjadi starter saat melawan China itu jelas ada. Tapi ya kita tidak tahu ya bagaimana strategi pelatih, karena ya saya mendapatkan informasi terbaru ya, beberapa informasi terbaru bahwa sebenarnya para pemain timnas Indonesia itu sangat ketat sekali 2 laga ini. Mengapa sangat ketat? Ini bagikan laga hidup mati. Kalau kita kalah saat melawan Cina, jelas kita meleset. Ya bisa saja kita turun peringkat ya, entah peringkat 5 atau peringkat 4. Sedangkan target kita itu adalah mengunci di peringkat 3 dan juga peringkat 4. Ya kita harus bersyukur lah di peringkat itu, karena kalau misal ya kita tidak berada di peringkat itu, jelas kita akan tidak lolos. Nah, tidak lolos ke Piala Dunia itu sangat menyakitkan sekali, apalagi prosesnya ini sudah di ronde ketiga. Ya, timnas Indonesia sangat membutuhkan ya, sangat membutuhkan sekali beberapa pemain-pemain yang sangat bugar ya untuk di bulan Juni nanti. Nah,
Kemudian ya, ada beberapa pemain lain yang ini sudah di jalan ya, yang saat ini berlaga di luar negeri ya. Walaupun belum bisa bergabung ya, saya sangat yakin sekali ya, mereka juga akan cepat untuk tiba. Tapi ya, ini mau disenyap lagi-lagi. Ya, ini sosok Ole Romeni. Nah, Ole Romeni ini ya, alhamdulillahnya juga sudah tiba di Indonesia. Artinya ini menjadi kekuatan yang sangat bagus ya untuk di lini striker. Rafael Strike ya dari Australia ke Indonesia itu juga tidak memerlukan waktu yang lama, saat ini juga sudah tiba juga ya. Kabar terbaru yang saya lihat infonya itu juga sudah tiba. Jadi untuk mendapatkan beberapa pemain yang sangat bagus dan juga memiliki kekuatan yang sangat mendalam, Indonesia sudah memiliki itu. Nah, jadi kita tinggal menunggu saja sebenarnya apa strategi yang pas ya, yang cocok untuk diterapkan ketika melawan China dan juga Jepang. Nah, kemudian kalau saya lihat juga seperti ini teman-teman, untuk Jepang sendiri ya kita bukan berarti ini teman-teman ya menyepelekan ya, tapi Jepang tetaplah Jepang ya. Untuk di ronde ketiga melawan Indonesia khususnya ya, Jepang sudah mengumumkan secara resmi yang bermain adalah pemain-pemain yang di Olimpiade kemarin. Nah, di Olimpiade Paris, walaupun Jepang tidak bisa tembus ke final ya, saya sangat yakin sekali ini menjadi kekuatan atau new era lah bagi Hajime Moriyasu untuk bisa ya tampil lebih baik lagi, karena memang Jepang saat ini sudah di atas angin ya, dia sudah otomatis lolos ke Piala Dunia, dan ini bukan perkara yang mudah ya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemudian juga bukan perkara mudah bagi China ya, karena jelas ya China pun saat ini juga bukan datang ke Indonesia dengan tangan kosong ya. Kabar terbaru sudah menambah 3 pemain keturunan atau naturalisasi lah bisa saya sebut, karena memang untuk pemain keturunan China ya itu sangat sulit didapatkan, tapi mereka sangat mudah sekali mendapatkan para pemain naturalisasi ya. 3 pemain ini sangat penting sekali, dan ya kita beruntung sekali lah untuk di lini tengah kita bisa mendapatkan sosok Tom Haye, kemudian juga sudah mendapatkan Ivar Jenner ya, gelandang pengangkut air yang serba bisa, ditambah kita punya Ricky Kambuaya dan juga Joy Pelupesi. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus ya. 4 pemain ini ya, ini sangat bagus, ditambah juga teman-teman ya, dengan sudah datangnya beberapa pemain, ada pemain baru ya, yakni sosok Stefano Lillipali. Sudah banyak ya yang bilang ke saya, "Bang, bagaimana sosok Lillipali? Apakah pantas sekali untuk dipanggil timnas Indonesia?" Kalau jawaban saya sangat singkat sekali ya, sangat pantas sekali. Ya, karena dia sangat ini ya, progresif sekali ketika dia bermain di Borneo. Dan itu sangat baik sekali. Ketika dirinya diletakkan ya di gelandang serang atau gelandang bertahan, ya konsistensi dia ya ketika bermain di Liga 1 itu bisa diuji. Kemudian juga dari pengalaman ya, dia sudah 9 tahun teman, dia sudah 9 tahun itu bermain di Eropa. Jadi sangat wajar sekali jika memang sosok Stefano Lillipali ini dipanggil lagi oleh Coach Patrick, karena ya kita tahulah bagaimana total football itu tidak bisa diterapkan secara langsung, tapi ya bagaimana potensi ya total football ini masih ada. Dan para pemain-pemain yang ada di Eropa inilah yang paham ya, bukan berarti kita mengucilkan ya para pemain yang ada di Indonesia atau berada di Liga 1, bukan, tapi segi chemistry kemudian total football itu sangat bisa sekali diterapkan ya, dan ini menjadi hal yang sangat bagus. Jadi kita hanya tinggal menunggu saja. Itulah teman-teman ya kabar terbarunya ya mengenai beberapa pemain ya. Saya harap kalian juga bisa memahami ya bagaimana taktik nantinya yang akan dimainkan oleh Coach Patrick, karena memang saat ini memang luar biasa sekali. Nah, saya harap ini menjadi kemajuan yang positif lah dengan datangnya beberapa pemain keturunan, kemudian impact-nya nanti, dan ini semoga saja juga bisa terus berkontribusi ya ke depan untuk timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar ini? Apakah kalian yakin timnas Indonesia ya mampu untuk bisa melaju hingga ke Piala Dunia 2026? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.